Welcome back to Tech Tech Channel bersama dengan gua Rian. Hari ini gue pengen ngebahas sama kalian itu adalah Huawei Band 4i yang baru aja kemarin dirilis. Dia open pre-ordernya tanggal 25 Januari dan bener-bener adanya itu di Februari kalau nggak salah. Smart Band ini tuh sebenarnya cocok buat lu pada tuh kalau misalnya cari smart band yang fokusnya tuh buat olahraga dan fiturnya nggak macem-macem lah. Kayak jadi simple cuman buat olahraga. Karena memang fitur-fiturnya mereka itu memang nggak terlalu banyak. Dan by the way, untuk touchscreen-nya itu dia nggak full ya. Jadi nggak semua layarnya bisa di-touch. Cuman di bagian yang ada ini nih, lingkaran lonjongnya itu doang. Jadi kita tinggal pencet-pencet di situ. Untuk beberapa aplikasinya nih, misalnya untuk ngetes langkah kalian, terus jarak, berapa jarak yang kalian udah tempuh, terus berapa kalori yang udah kebakar gitu ya. Dan ada sleep monitoring juga di sini. Dan di sini untuk kalau misalnya handphone kalian hilang nih gitu. Gue bisa pencet ya. Untuk pencetnya itu kita harus tahan selama 5 detik. Oke. Handphonenya ketemu. Oke, di sini terakhir adalah menu. Nah, tadi kan gue sempat bilang fokusnya ini memang cuma olahraga. Ya, enggak kok Bang, yang lain juga smart band-nya bisa kok untuk olahraga. Tunggu dulu. Ada beberapa smart band yang nggak punya sama alat ini. Oke, kita akan cek dulu di boxnya ada apa aja. By the way, ini gue akan kasih lihat sedikit dulu highlight-highlight dari mereka ya. 9 running from Matrix, ya kan, cycling. Jadi memang tuh lihat tuh ya, fokusnya tuh di running dan cycling. Di sini walaupun ada basketball performance juga sih. Terus juga di sini 6 axis motion sensor dan dia udah water resistance. Kalian lihat yang di bawahnya ini yang menarik jujur. Di sini dia ada 2 mode. Jadi kalau biasanya smart band cuma buat taruh di tangan, ini nggak bos. Race mode dan food mode. Untuk di box pembelian di sini ada manual book. Buset, ini tebel banget karena semua bahasanya langsung dirampung jadi sama buku ini. Jadi lumayan tebel. Di sini ini ada alat untuk ngecasnya juga. Kalian harus buka dulu nih bandnya ya. Di dalam tinggal kalian turunin aja gitu caranya. Set. Nah, langsung kebuka. Kalian harus lihat nih, untuk 2 titik sini harus sesuai juga sama 2 titiknya ya yang di dalam. Kita masukkan. Oke, dan kita colokin. Oke, dan di sini dia udah kecas pokoknya. Kalau itu tadi charger dan ini yang buat olahraganya nih. Oke, alatnya seperti ini. Namanya adalah shoe buckle. Cara kalian pakainya adalah kalian buka di sini nih, set. Oke, kalian masukinnya seperti ini. Oke, kalau udah tek gitu berarti udah ya. Jadi bentukannya akan seperti ini dan ini ada di sepatu kalian. Dan pada saat kalian udah pakai ini, dia langsung kedetek kalau ini tuh memang untuk lari gitu. Jadi mode-nya tuh langsung mode lari. Dan di sini modenya tuh beda lagi ya daripada yang tadi ya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini modenya langsung ke lock dan cuman untuk lari. Cukup unik ya, makanya itu tadi gue bilang, nggak semua smart band itu punya alat itu kan. Nah sebenarnya kegunaan alat itu adalah bisa ngebuat langkah kalian atau misalnya kalian sepedaan, itu bisa jadi lebih akurat. Kalau untuk strapnya sendiri, gue ngerasa sih nyaman-nyaman aja. Tapi yang gue kurang srek atau misalnya menurut gue nih kayak kurang gitu adalah layarnya. Karena menurut gue layarnya kekecilan buat gue gitu ya. Dan juga cuma monokrom doang. Gue anaknya colorful ya, lihat dong. Lighting gue aja biru di belakang. Keren kan set baru gue. Tapi good news juga buat kalian yang memang suka layar kecil atau misalnya memang tangan kalian yang kecil gitu ya, even cewek atau cowok. Sama paling itu tadi ya soal displaynya yang cuma warna hitam dan putih. Untuk watch face-nya pun kalian nggak bisa ganti-ganti di sini. Gue sih cari-cari nggak ada ya, tapi mungkin di update-update selanjutnya Huawei bisa masukin watch face lain biar kita nggak bosen juga walaupun hitam putih. Untuk ngekonekinnya di sini kita menggunakan Huawei Health ya. Oke, di Huawei Health ini kita menuju device dan di sini gue udah konekin. Oke, baterainya di sini ada 50. Dan by the way, gue akan bahas sedikit soal baterainya. Untuk baterainya karena memang tidak terlalu aneh-aneh fiturnya, terus juga monokrom, that's why untuk smart band ini bisa tahan lama banget ya. Tergantung penggunaan kalian. Mungkin kalau misalnya kalian pakai cukup lumayan sering dan cukup lumayan ya pakai bener-bener gitu ya untuk olahraga dan segala macamnya, itu bisa habis 14 hari. 14 hari, Pak, ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai cuma biasa-biasa aja, cuma buat ngelihat jam doang, itu bisa sampai 21 hari. Lama banget. Nah, untuk menu-menunya di sini simple aja juga sama. Ini untuk head monitoringnya. Ini juga ada activity reminder ya. Jadi kalau misalnya gue keseringan duduk, diingetin untuk bangun Pak sekali-sekali. Ya itu dia penggunaannya. Di sini juga ada alarm. Terus juga di sini ada wearing mode yang tadi ya. Kalian mau pakai yang mana nih? Mode yang wrist atau yang foot atau misalnya switch yang ke auto aja. Kalau auto dia bisa langsung nebak nih. Kalian pakai yang di kaki nih atau yang di tangan nih.
Di sini dia juga ada buat kasih tahu notifikasi ya kalau misalnya ada line masuk atau WhatsApp masuk gitu ya, masih bisa dikasih tahu. Cuman menurut gue pribadi ini rada nanggung, Pak. Karena apa? Karena pada saat gue cobain, yang muncul itu tuh cuman logo doang. Jadi tidak ada tulisannya. Itu yang menurut gue rada terus gimana nih? Jadi kayak ujung-ujungnya gue juga tetap harus buat ngintip harus ke handphonenya juga dong ya. Jadi itu doang sih yang membuat gue rada kok tanggung gitu. Mungkin di update selanjutnya sekali lagi Huawei boleh dipertimbangkan karena Anda sudah memasukkan notifikasi ini. That's why ya harus ada tulisannya dong. Kalau nggak ada, ya sama aja bohong menurut gue. Nah di sini kalian juga bisa nge-set notifikasinya mau apa aja, message, WhatsApp, Twitter, Gmail, Line, Instagram atau yang lain-lain bisa juga. So itu aja untuk review gue buat Smart Band 4i ini. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama harganya dan pengen beli, gue nggak muncul di sini. Gue langsung taruh di description aja biar kalian langsung lihat. Kalau misalnya kalian suka dengan cara review gue, don't forget to subscribe. Betul sekali. Juga untuk Line lagi, mohon maaf. Maksudnya untuk TikTok, untuk Instagram ya, gue taruh di sini. Silakan di follow bagi yang mau. See you in the next review guys. Bye.